saat ini kami tengah berada di sebuah warkop kuliner yang biasa kami ngopi-ngopi, makan ketoprak, makan indomie dan sebagainya. Tapi di sini ada perbincangan seru, di mana kami juga mengikuti yang sekarang sedang menjadi trendy, menjadi trendsetter di medsos Indonesia, yakni tentang digeruduknya Trans TV oleh masyarakat, utamanya adalah para Nahdliyin, utamanya lagi adalah gerakan pemuda Ansor, Banser, dan kaum santri. Ini berkaitan dengan program yang digulirkan oleh Trans 7 yang dianggap melecehkan kaum santri, para kiai, dan tentu saja dunia pesantren, yang menurut Menteri Agama itu sama saja melecehkan keberagaman sisi humanisme, keberagaman sisi spiritual dari masyarakat Indonesia. Nah, kita ingin coba ngobrol masalah ini dari sisi masyarakat. Kami ini bukan pakar, kami bukan kiai, kami ini hanya masyarakat yang agak sedikit terusik dengan riuhnya pemerintahan ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa diungkapkan dari posisi kalian berada di posisi mana nih? Apakah ada di sisi Trans 7 yang menganggap bahwa ini adalah sebagian dari kebebasan pers, atau pada posisi masyarakat Indonesia yang menyayangkan program itu digulirkan? Mungkin Bung Rio bisa mengungkapkan. Kalau saya sih bilangnya Trans 7 ini agak ceroboh ya. Mereka menayangkan itu tanpa edit dulu atau di apa ditontonin. Itu kan sebagai seorang masyarakat kita pun tahu ya, mereka itu salahnya di mana. Yang nontonnya pun marah kan. Ya kita pun ya begitu, melihat tayangan itu ya kesel, tapi nggak bisa apa-apa juga. Kebetulan ada Ansor, ada Nahdliyin yang mewakili kita. Tapi faktanya kan yang beredar itu kan memang real apa adanya seperti itu. Memang rambu-rambunya di mana? Salahnya di mana? Itu rambu-rambunya di mana? Salahnya di mana? Kalau ini kan hanya tradisi yang memang beda-beda tradisi ya, antara tradisi sama keagamaan. Nggak ada konflik. Itu memang kata dia benar. Harus ada cek and recheck untuk penayangan tersebut. Nggak boleh sembarang-sembarang. Ini agak repot mas. Contohnya kan masyarakat luas ya. Saja masyarakat sibuk lah. Kalau kayak begini, biarin aja transisi maunya apa. Tapi dia udah mengakui loh. Udah mengakui salah dia dan minta maaf. Maka dibalik ini kita nggak ngerti nih ada apa kan. Gitu. Kalau dari ini Bung Wahyu sebagai Anak muda nih. anak muda ya, dari generasi Gen Z, sudut pandang gimana yuk tentang kasus yang sedang ramai ini? Ya mungkin kan setiap orang kan ini ya punya pendapat sendiri-sendiri terkait itu ya. Cuma kalau tayangan yang ada lebih menjelek-jelekan kan kurang masuk. Harusnya kan kalau komen kan yang ini aja ya, yang bagus, karena kan yang dikomen salah satunya kan juga tokoh agama ya, seperti itu. Dan otomatis lah kalau yang dididik di sini akan ngamuk. Yang diajarkan mereka untuk menghargai guru itu lebih seperti itu sih. Ya, satu sisi kan memang kita harus menghormati guru ya, menghormati guru segala macam. Cuman mungkin para netizen terbelah dua nih, ya. Ada yang support, ada yang bela, ada yang enggak. Artinya fakta yang di lapangan, maksudnya mungkin netizen yang bertolak belakang itu ya artinya ya kita harus hormat, tapi nggak gitu-gitu amat, kira-kira begitu. Nah, kan informasi ini artinya kan yang beredar selama ini, harusnya kan maaf nih, kiai atau ulama yang harus memberikan kepada umatnya, bukannya para siswa yang ya di balik itu saya nggak tahu ya, apakah itu tradisi atau apa kan. Ya benar juga kata Bung Sasti ya. Kecuali
kita di luar dari mereka ya. Bukan, Bung Satria, bukan Bung Sam ya. Bukan ya, catat ya. Bung Satria. Satria. Takutnya salah ucap Bung Sam. Itu memang tradisi, kita bukan bagian dari pesantren, jadi emang kita nggak paham itu ya. Kalau kita bagian dari pesantren mungkin tahu batas-batasnya apa, karena kita orang awam juga nggak ngerti. Tapi dari narasinya itu lah yang gimana gitu. Yang membuat anda itu narasinya sebenarnya. Itu masalah kita masalah penyegelan itu nggak berhak sama bangsa-bangsa itu. Yang berhak itu ya pemerintah lah. Bangsa itu kan organisasi, nggak boleh untuk menangkap segel ini. Ada lembaga, ada hukumnya kan. Coba aja dicerna tuh di bawah. Apa sih tuh bangsa itu sendiri? Ya sementara kan Komisi Penyiaran Indonesia kan sudah menyetop itu tayangan. Ya artinya ya udah kita ikutin hukum jalur yang seadanya, artinya jalur hukum atau apa kan itu Kalau sesuai sama dengan penyiaran kan gitu. rasa juga sama aja seperti radio juga ya. Mereka main bergerak sendiri tanpa ada aturan juga. Dia harus dikembalikan ke jalur Ya. hukum yang benar. Iya. Tapi ini mungkin buat teman-teman bisa didiskusikan lagi berdasarkan pengusulan saya pribadi ya, buat link-link yang saya punya. Karena kebetulan ya, saya kalau saya sih cuma jebolan madrasah dan pondok, tapi semua anak-anak saya di pondok. Jadi saya tahu betul bagaimana pola-pola pendidikan di pondok itu ya. Dan kalau saya sih ketika melihatnya hal-hal itu biasa aja ya. Karena apa? Saya lihat implikasi akhirnya ketika anak saya tiba-tiba kesadaran dia lebih beradab kepada yang tua, dia hormat. Ya itu kan cuma diberikan dari di pondok. Mungkin sama bikin loh. Ada pendidikan di misalnya di akademi militer atau kepolisian. Ketika kita melihat pasti kok begini amat kejam banget, ya kan? Tapi kita memang peraturan yang bisa dijalankan oleh akademi itu proses menuju penggemblengan. Sama juga dengan pondok. Makanya benar seperti kata Pak Mahfud dan Pak Menteri Agama, asal minimal ya orang lain juga jangan mencoba mengubah menafsirkan segala sesuatu yang ada di pondok. Kan setiap pondok itu punya sistem sendiri, cara tersendiri gitu, yang tentu saja belum dipahami oleh orang-orang luar. Nah, sekarang yang mulai di tracking adalah siapa sebenarnya pembuat ini. Terus kaitannya antara ini kan ada PH, ada stasiun televisi, ya kan? Nanti dia dari kedua ini mereka tuh berafiliasi kemana? Jangan-jangan ya, misalnya dari PH itu ternyata dia berafiliasi dengan kelompok tertentu, ya kan, yang menggunakan program ini untuk menjatuhkan para santri. Jadi sekarang sedang tracking latar belakang mereka nih, latar belakang pejabat, pemimpin dan SDM yang ada di PH itu, dan latar belakang dari pejabat dari stasiun televisi itu sendiri. Karena menurut analisa ini tidak mungkin berdiri sendiri. Kenapa? Cara logika gini, stasiun televisi sebelum program tayangkan kan ada yang namanya departemen visi ya. Anda kan berpengalaman sebagai raja infotainment, tahu kan? Ada tim visi. Kan pasti tim visi ini tahu bahwa ini nggak bisa, ini melanggar. Apalagi dikaitkan dengan dengan dunia pers ya. Itu sangat melanggar. Tapi kenapa tetap tetap ditayangkan kalau tidak ada sesuatunya gitu. Jadi analisisnya ada program tersembunyi di balik kelalaian. Itu bagus tuh, ada pendidikan berarti kan namanya dalam hukum. Itu kita lihatin nanti kata-kata itu masalah penyegelan nggak pas. Emang sebenarnya Bang Satya ada penyegelan? Ada sudah beredar di media sosial rame. Sampai detik terakhir saya mantau di media sosial itu ada pengumuman udah disegel oleh pasukan Alfa ya. Kayak gitu. Ya artinya ini memang pihak televisi artinya ya dia nggak kerja maksimal nih. Gitu. Tidur kali ya. Tidur nih. Teman-teman jangan banyak tidur juga. Jadi kan
apakah yang juga pengalian isu kita nggak tahu juga ya. Nah ini nih, Nah. jangan sebagai Bang Satya tadi Pak, jangan-jangan ini pengalian isu terhadap sesuatu yang Iya. kita rakyat ini nggak ngerti nih, ya kan ada apa? Mungkin anak generasi Gen Z nggak tahu kali ya Iya. isu apa yang kan berita. Kalau apa ya namanya, pesantren itu kan berita terkait kejelekan ya, itu kan gara-gara kemarin runtuh itu aja ya, sebelumnya kan nggak ada. Mungkin orang tua yang tahu anaknya yang di pesantren, nah mereka yang tahu tuh gimana ceritanya, kerasnya pesantren kayak apa. Tapi kan itu mendidik ya sebenarnya. Kalau ada kejelekan seperti ini terus di expose ya bener juga. Nah, sekarang aja apa langsung ditutup seperti itu kan. Bro, saling maaf aja, selesai itu. Jangan terlalu berlarut-larut, jadi cepat selesai kita masih kalau panjang lagi. Ya benar juga ceritanya, kasihan juga. Trans 7 juga punya karyawan, Iya. ada keluarga. keluarga. Kalau itu disegel kan berapa ribu orang juga yang nggak makan. Benar. Mungkin jalan tengahnya itu kali ya. Yang diminta pertanggungjawaban adalah bukan lembaganya tapi individunya. Ya, individunya Misalnya aja. pembuat skripnya, naratornya, ya kan orang QC-nya. Kenapa program itu bisa lolos? Jadi kalau lembaga yang dihukum kan nanti SDM atau pekerja yang tidak berkait jadi kena imbasnya. Sementara mereka juga punya keluarga, punya anak istri yang harus dinafkahi. Emang ente mau? Ya nggak mau, Untung nggak mau. itu nafkah istri orang-orang. Dan juga susah ya. Menarik gitu ya. Percaya. Kalau yang Menkyu mau bantu itu tahu, Yang mana nih? yang mau bantu terus ada yang WA dia, jangan yang lain nanti kirim. Oh ya, nah itu kemarin kan juga sempat itu tuh sempat komen ya, baik ketika kita lagi press con di kementerian atau mulai ngumpulin teman-teman, gini loh, kan mau digulirkan itu 300 T gitu ya, yang kemarin kita ngomong sama tentang apa nih, Oh iya. air panas, Air panas ya. itu kan 300 T disalurkan kepada misalnya bank-bank besar, Ya. yang belum besar. Kenapa? Terus rakyat dapat apa? Kenapa tidak digulirkan kepada UMKM? Misalnya pemilik warung ini nih, buat bantuan ya kan, dari 300 T itu. Kenapa mesti bank? Kenapa nggak UMKM atau usaha mikro? Ya kan yang perlu di-up lah usahanya biar maju. Ada pengalian ke situ lah kira-kira Bang Satya arahnya. Ya semuanya kan kalau untuk era sekarang kan isu-isu pengalian isu bisa mengarah ke sana kan bisa, semuanya bisa. Ya kalau kita lihat di media sosial kan rada-rada lucu ya, lucu dan entertain maksudnya kan. Misalkan si siapa itu ada pengacara lah tanda kutip, ada pengacara yang menuntut si A, menuntut si B, tapi kan ada muatan-muatan padahal dia baru ke mana lah gitu kan. Jadi artinya bisa juga yang isu ada indikasi misalkan oh ini buat nutupin isu besar umpamanya kan bisa terjadi juga kan gitu. Tapi kalau analisa saya sih ini kesalahan murni dari ya antara PH dan Visi ya. stasiun visi. Berarti ya, Iya. individu ya, salah mereka yang teliti itu. Sebaiknya itu individunya aja yang dihukum, jangan lembaganya yang Ya, Kita tahu Pak, jadi antara keagamaan sama tradisi. Nah itu harus bisa juga. Kan beda-beda tipis susah tuh, karena repot tuh. Nah, yang satu mendidik, yang satu kan masalah keimanan kan. Jadi memang agak ribet. Ya. apalagi kan mereka yang bikin ini nggak punya latar belakang ngantri. Ngantri. Jadi dia cuma kata dengar gini. Dan satu hal lagi kalau kita mau lebih jernih, lebih mau tinggi, itu kan ambil gambarnya colongan. Colongan. Jadi ada dua nih bisa dipermasalahkan di sini. Satu kan dia melanggar bahwa dia tidak dapat izin untuk ngambil gambar itu. Kayaknya ini dia menyusupkan seseorang untuk ambil gambar itu. Entah saatnya, entah siapa. Jadi nyolong-nyolong, dia tanpa izin. Ini kan juga menyangkut nama baik juga. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kan ini mirip nih.
apa? Demi rating. Oh, demi rating. Biasanya kan gitu. Oh, supaya ratingnya menarik, supaya ratingnya di atas, jadi pembicaraan. Jadi dia senggol-senggol lah dikit tuh. Tapi ketika dia senggol dia nggak ngerti. Oh, berimplikasi kayak gini nih. Iya, dia nggak ngerti karena ya tadi mereka kan belum pernah ngantri perlu. Ya itu tadi mungkin mereka belum dapat pelatihan. Kan kalau kita jurnalis kan harus dapat pelatihan. Mana nih ini menyinggung nggak, ini menyinggung sara kah atau apa? Nah, kadang-kadang demi sebuah rating mereka mengabaikan itu. Labrak lah ya. Labrak gitu. Tapi ini bisa dibilang produk jurnalistik kan. Tayangan ini kalau produk jurnalistik tentunya dia tahu dong batas-batasan. Harusnya. Tapi ini Harusnya. produk jurnalistik. Dia produk jurnalistik, tapi pelakunya ini penulis segala macam ini kan mereka kan mau cari rating sebenarnya. Intinya mau cari rating supaya ratingnya bagus, naik kan gitu. Apalagi Kalau kan soal ini Bang Satria, kalau kita rajin keliling ya, sebetulnya bukan cuma pondok pesantren aja loh. Rumah sakit pun kita dilarang kan? Ambil gambar, oh iya, kan? Rumah sakit, kantor polisian, apalagi misalnya markas besar. Kalau polisi Kurang aja nggak boleh kok. nggak boleh kan? Kurang aja nggak boleh. Nggak boleh diambil gambar tanpa izin. Mereka kan sekali dilarang ambil itu. Nah ini kenapa nih orang-orang PH ini kok ya sembrono gitu kan? Curi-curi gambar kan. Curi-curi. Jadi banyak pasal sih yang dibatas itu. Apalagi mereka nggak menerapkan yang namanya azas 5W1H, ya kan? Kenapa nanti jongkok, kenapa begini kan nggak dititik. Kan itu ada langkah belakangnya. Ya saya bilang tadi harus ada ranah hukum, bukan ranah main segel-segel nggak apa-apa. Bangsat bukan tugasnya untuk segel. Tugas segel itu ya perintah lah, Tukang segel ya. segel. Jadi kesimpulannya gimana nih? Baik, simpelnya ya kalau kita sih kembalikan semua kepada ranah hukum ya. Ya. Artinya karena ini dianggap sudah melanggar hukum, jadi kembalikan ini kepada jalur hukum. Biar hukumnya nanti yang memutuskan. Ya kan? Jadi kita nggak usah nih rakyat ikutan lah berdebat ngasih komen, apalagi di medsos yang amburadul dan ngawur kan, masing-masing visinya begini itu berbeda. Sebaiknya serahkan pada para ahlinya. Apa itu? Ya ranah hukum. Clear, ya kan Bang ya? Oke, pemirsa, kayaknya ini sudah waktunya kami makan ketoprak atau ngopi-ngopi. Jadi kongko kami kali ini kami sudahi dengan harapan yuk kita belajar dari peristiwa ini agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Buat apa ya? Buat kemaslahatan umat juga, kemaslahatan bangsa juga, biar negara kita nggak ribut mulu itu. Jadi ribut. Kemarin ada yang digeruduk lah, rumahnya di inilah, membuat dewan ya, pusing gitu kan. Yuk, sekarang kita santai. Kita makan ketoprak dulu. Yuk, makan ketoprak. Jumpa lagi dengan obrolan kami di Ini Bukan Podcast.